Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Nenden Sri Fujia The Unique Explorer. Nah, di video kali ini kita akan mengunjungi salah satu warga yang memiliki tanah yang begitu luas ya teman-teman, dan beliau itu tinggal di hutan belantara selama bertahun-tahun. Dan yang paling uniknya, paling mistisnya, ternyata beliau itu memiliki istri yang anti santet ya, atau selamat dari santet kayak gitu teman-teman. Nah, seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini sampai akhir. Saya doakan semoga selalu sehat walafiat buat teman-teman yang nonton video ini, terus sukses dunia wal akhirat dan selalu bahagia. Nama Abah siapa? Mbak Oyo, Abah Oyo. Usia berapa tahun Abah? usia 65. 65 tahun, tapi masih kuat ya Pak ya? Masih Iya, masih kuat. bugar. Iya. Sehat bugar ya Pak ya? Iya. Ya kalau di kampung pasti sehat teman-teman. Usia 65 tahun itu belum terkena stroke. Kalau di kota-kota udah terkena stroke karena jarang banget jalan kaki. Kalau Abah tiap hari ke hutan ya Pak ya? Iya. Menggarap kebun. Kebun. Nah, Abah Oyo, sebelum saya bertanya ke perihal mistis yang pernah dialami sama Abah Oyo selama tinggal di sini, apalagi pernah ini rumahnya dekat dengan area pemakaman ya Pak ya, tidak jauh dengan pemakaman umum yang cukup besar banget teman-teman. Iya. Abah Oyo tinggal di sini tuh udah berapa tahun sih Bah? Kalau di sini cuma 3 tahun kalau sini. Baru 3 tahun. Iya, di sini. Kalau dulunya tinggal di paling situ. Di mana? Di bawah. Di bawah, di hutan juga. Iya, di hutan juga. Wah, ngeri. Kenapa? Alasan Bapak kenapa sih Pak? Alasan yang paling utama nih, Bapak Oyo atau Abah Oyo tinggal menjauh dari tetangga. Begini, kalau saya di sini orang kerja gitu ya. Kalau kerja besok-besok itu dekat ke pekerjaan, dan nggak lama berjalan gitu. Oh, jadi sekalian dekat dengan dekat. area kebunnya mungkin ya Pak ya? Iya. Tinggal di sini tuh sama siapa aja sih Pak? Iya, sama ibu saja. Sama istri? Iya, sama istri. Berdua? Kalau anak-anak di mana? Kalau anak itu di Cikabeet. Di Cikabeet, di kampung, di perkampungan Pak? Iya, di perkampungan. Tapi sering nengok ke sini kan ya Pak ya? Iya, sering. Itu menggarap tanah Abah? Iya, menggarap tanah. Abah tadi di sini kerja sambil menggarap tanah? Iya. Perkebunan. Ngebun apa Bah? Kebun. Nanam apa maksudnya? Kalau dahulu ya nanam bawang. Kalau ya. sekarang? Kalau sekarang nanam kopi. Nanam kopi. Iya, kopi. Wah, hebat nih Bah. Berarti kebunnya biasanya kalau ke perkampungan kayak gini luas banget ya Bah ya? Iya, luas. Punya berapa hektar Bah? Kalau nggak salah udah ada 8 hektar. 8 hektar. Iya. Ditanami kopi semua sekarang? Belum. Sudah
Baru 2 hektar, baru 2 Oh, hektar. baru 2 hektar. Baru 2 hektar. Yang sisanya 6 hektar lagi belum Iya, tanami. belum tanami. Nah, oke bah, kita basa-basinya udah dulu bah ya. Iya, Kita iya. lanjut ke hal mistis, Iya. ke hal kejanggalan yang pernah dialami Abah selama tinggal di hutan. Pernah mengalami kejadian apa aja sih bah? Dari mulai melihat sosok apa gitu. Begini, Hmm. kalau dulu punya saung dari situnya, dari bawah, Yang di bawah. ya yang oke. di bawah. Hmm. Karena itu jam 12 malam itu ke air gitu, ke jamban. Heeh. Ya maksudnya gitu, ke jamban. Hmm. Tapi di mata air itu ada dapuran awi itu bisa ngegeber. Sama angin. Bukan, Nggak ada angin, nggak ada angin, nggak apa, itu ngegeber. Hmm. Tapi itu tenang. Angin tenang. Lain angin tenang. Bapak itu tenang. Tenang biasa aja. Tenang biasa aja. Karena sudah Sudah biasa gitulah. Nah, terus berarti itu ya teman-teman, kalau misalkan nggak ada angin nggak ada apa tapi ada pohon yang gerak sendiri, Ya, memang menurut pakar spiritual itu ada yang namanya sosok halus, sosok makhluk halus teman-teman. Tapi si Abah untungnya tenang, tidak panik ya Bah ya. ya tidak panik. Selain itu ada apa lagi Bah? Pernah mengalami kejadian apa? Berhubung kan ini rumah Abah Oh, belakang ada makam, iya. makam besar. Ini katanya jalan sekitaran sini tuh jalan rayanya angker banget. Ada apa lagi Bah? Kalau dahulu gitu, kalau dulunya, iya di hutan itu di dekat dapuran awi itu ada berangbang itu. Berangbang makawung itu nggak ada yang membawa, tapi ya naik mudun gitu. Berangbang kamu tuh kayak Berang gimana sih? makawung makawungnya. Nah, itu nusuk pakai nyare, itu pakai nyare itu berang makawung. Oh, gitu. Itu berarti bukan sosok makhluk halus dong? Iya. Nggak ada yang mengambilnya, nggak terlihat gitu yang mengambil. Oh, jadi berangbang kawung itu kayak untuk dijadikan lidi, sapu nyere. Iya. Terus Tapi tiba-tiba ada yang iya. bawa. Iya, ada yang bawa ke situ, ke Berarti sini, ke situ, ke terbang sini. sendiri gitu. Iya, terbang sendiri, Oh. nggak ada orang yang mengambil gitu. Terbang bolak-balik terus. Iya, bolak-balik. Itu Abah melihat sendiri. Iya. Takut gak, Bah? Enggak takut. Karena sudah terbiasa. Oh iya, sudah biasa. Mungkin Abah sudah bersahabat dengan. Oh iya, sudah. Bersahabat. Enggak panik gitu. Enggak panik karena si Abahnya udah berteman dengan makhluk halus, teman-teman. Nah, Bah, ada cerita nih. Saya dengar cerita nih. Abah itu katanya selamat dari santet. Siapa? Istri atau Abah? Oh, begini ya. Tahun berapa itu? Waktu dulu ibu itu sakit. Istri. Iya, sakit istri, sakit. Itu bengkak gitu. Busung. Busung. Iya, terus gimana coba? Terus diambil ke Sangyang, ke rumah Sangyang. Di sini. Ke orang yang pintar mungkin. Iya, sana bukan. Titira. Rumah Titira. Rumah. Nah, sudah di rumah, di sini orang-orang di sini melayat ke Sangyang. Ya, 7 mobil. 7 mobil. Lajang di situ ikhtiar gitu. Abah kusunda we wios Bah, milih kakungan. Tak ikhtiar kumaha tah Bah? Ikhtiar tambah. Berarti penyakit busung. Busung. Jadi ikhtiarna ka saha Bah? Oh, ikhtiar teh abdi seueur gitu. Seueur ka jalmi anu terang-terang sok ngubaran kitunya. Jantan ubar mah sanes ti hiji bae gitu, jantan seueur. Terus ubar teh ka Sinangpano. Ka Kiai Galuh, ka Kiai sanes ka biasa gitu menurut dukunnya gitu. Jadi spiritualnya mungkin ahli hikmah ya Pak ya. Ahli hikmah gitu. Nah, terus kemari Pak. Terus ka Bapak Kiai deui. Ka Bapak Kiai Kadu Gede. Eta kumaha cenah cek anu sok nu ku Abah disumpingan anu eta teh ahli hikmah teh. Ahli hikmah kitu cenah kitu. Ayeuna cenah da sirah teh kitu asa dipanggang. Sirah teh. Ke cenah uang candak lah cenah kitu 15 menit paling lami da teu bisa cenah di pamasugi di suhunan itu disimpanna cenah kitu. Rak dongkap ka ditu nya. Nah, saur cek nunggu barang teh ieu candak ka tebih di bumi cenah kitu, kubur di duruk cenah kitu. Dibuka di lebetna teh nyata jarum
sarang keris alit sarang memerangan anu di aya bumi di dia abah teh nya di dia pesona kalau itu pasangnya nya nu di dia teh berarti anu disimpen teh mau disimpen tadi itu nah jantan tos saparantosna di canda kitanya dipeprekan di leuweung terus alhamdulillah gitu cager kita kejadiannya tahun sabaraha tahu kami tepatnya tahun 105 gitunya tahun 1885 oh nah teman-teman ini abah tadi itu siapa lupa lagi namanya Abah Oyo istrinya itu pernah mengalami kejadian penyakit santet teman-teman disantet lah ada yang nyantet katanya itu perutnya itu kalau sudah itu dibilangnya busung besar bengkak ya teman-teman biasanya orang yang terkena penyakit santet atau terkena busung tersebut itu tidak sampai selamat biasanya kalau selama 9 bulan tidak sembuh-sembuh penyakitnya udah otomatis pasti sudah bakal meninggal dunia itulah kejadian yang di perkampungan yang saya ketahui ya bah ya seperti itu ya. Namun abah istilahnya dari tinggal di tengah hutan itu kalau di Sunda itu bilangnya titirah itu pindah tempat terlebih dahulu pindah ke daerah Sangiang sambil ikhtiar mencari obat penawar atau ahli hikmah orang yang bisa nyembuhin penyakit sihir tersebut atau penyakit santet tersebut dan alhamdulillah abah udah mengelana kesana kemari dari mulai ke kiai ke ahli hikmah kemana-mana ke daerah Kadu Gede Sindang Pala Sangiang dan alhamdulillah ada salah seorang kiai yang mengetahui kiriman santet tersebut ke si abah disuruh tolong ambil di sekitaran rumah itu ada apa bah tadi teh sebongkah apa ya barang ya bah ya barang yang ditaruh di kiriman santet tersebut diketahui sama si abah katanya harus dijauhkan dari rumah dan dibakar si abah kan penasaran apa sih kiriman tersebut ternyata pas dibuka itu ada jarum ada keris memerangan terus ada memerangan kalau memerangan itu saya kurang tahu kurang hafal ya teman-teman itu apa nah sama si abah dibakar dijauhin setelah dibakar tersebut kiriman santet tersebut alhamdulillah istri abah sembuh sampai sekarang itu kejadiannya waktu tahun 1995 ya bah berarti udah hampir 17 tahun abah hebat masih di tangtayungan ku pangeran ya bah ya biasanya anu kenging ku santet mah anu busung mah teteh sok jarang salamet taya nu kiat paling salapan sasi bah upami salapan sasi teh kaubaran pasti ngantunkeun abah masih diuntungkan ya banyak anu sanesna mah nu babarengan gitu daya nu selamat gitu daya nu selamat sadaya nu sampai ngantunkeun nu barareuh teh gitu barareuh nah kata si abah juga kan seperti yang tadi saya bilang biasanya yang terkena santet terkena busung itu usianya maksimal paling 9 bulan teman-teman pasti meninggal dunia teman si ibunya juga yang bareng mempunyai penyakit tersebut itu nggak ketolong nggak selamat banyak kejadiannya bah ya iya dan istri abah alhamdulillah bisa selamat nah itu mungkin rahasianya abah sering apa baca wirid atau apa bah disuruh baca wirid apa sama kiai itu bah baca wirid kalau majbana balang sidah sidin dan insi wajini wasultati dolimin iya doa tolak bala bah ya diwiridkan itu berapa balik kan iya kalau udah maghrib gitu ya udah maghrib berapa balik 5 balik gitu nah itu teman-teman rahasia barangkali ada salah satu keluarga yang mempunyai penyakit santet busung kata siapa tadi doanya bisa disebutkan bah diulang di doa tolak bala bah diperjelas kalau majba anal balaa qasidah sidin minal insi wal jinni wasultani dolimin nah itu dibaca setiap pada maghrib itu 5 kali ya bah ya terus bah ada kejadian lain lagi yang pernah dialami sama abah selain santet atau apa gitu jadi isinya nyaritakeun aja kena gelut-gelutan aja abah jadi jagoan kapungura jawara saya jawara iya kapungura teh nyanak bawang di sawah barang datang ke terminal baru daftar terminal gitu harurai heureuy gitu teh nya aku pun adik teh itu nanti gitu jantan
ngalawan genep ngalawan 8 asal ngupung itu lepat mah pun adik gitu. Tepar kabeh. Tapi alhamdulillah gitu teu naon-naon. Langsung ituna ditarewakan gitu ku dipanggilingan gitu tah ku Pak Usuk. Iya. Wah iya gitu nya kan jantan Teu dibayar. Aya abdi teu manjangkeun naon ngaranna teh carios teu manjangkeun mumusuhan gitu nya. Jadi teras bae langsung anjeunna mandek-mandek minta dihampura gitu. Ya nontos mantos berarti berarti gitu ya Pak ya. Nah eta rai Abah gaduh ilmu naon bisa kenging bisa menang lawan 8 jalmi. Ari adi mah jantan kieu jadi eta teh menang gelar di Bapak Gubernur Solihin kapungkur piagam di waktu lomba pencak silat di Kabupaten Majalengka terus di Cirebon. Jadi menang iya gitu menang piagam gitu. Oke. Nah itu teman-teman cerita yang cukup menarik juga ya teman-teman. Jadi kita itu harus bisa bela diri. Nah contohnya si Abah itu adeknya itu jago silat melawan 8 orang, kalah semua yang 8 orang, tepar sama adeknya si Abah. Saya tanya, biasanya kan orang-orang di kampung punya ilmu-ilmu apa ya? Kejadugan. Ilmu-ilmu kejadugan punya ilmu apa? Katanya enggak, itu mah ilmu asli dari hasil bela diri ya Pak ya. Berarti udah enggak ada cerita lagi ya Pak ya? Udah selesai, mungkin cukup sekian ceritanya. Ya, cukup. Cukup. Ya. Oke, Abah, terima kasih atas waktunya Pak ya. Ya. Semoga Abah selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya Pak ya. Amin. Dipanjangkan umurnya, diberkahkan hidupnya Pak ya. Amin. Hasil panennya melimpah ruah ya Pak ya. Amin. Dan si ibunya selalu sehat ya Pak ya. Ya. Ini Bah, ada sedikit rezeki Bah, mau diterima ya. Buat beli rokok, suka merokok nggak? Suka. Bako? Bako suka. Bako suka. Saya izin closing dulu Bah ya. Ya. Oke teman-teman, itulah kisah Abah Oyo ya. Ya. Abah Oyo yang tinggal di tengah hutan, pernah mengalami kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis, dari mulai sapu lidi terbang dengan sendirinya, terus ibunya, istri Abah selamat dari santet, dari penyakit busung ya, yang alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sekarang masih panjang umur ya Pak ya. Terserah kalian mau percaya atau tidak, karena ini pengalaman kisah nyata real yang dialami sama Abah Oyo. Kalau kalian nggak percaya silahkan buktikan ya Pak. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia kisah dari seorang bapak-bapak yang tinggal di hutan yang memiliki istri anti santet dan juga beliau adalah tuan tanah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Saya doakan semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya buat teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.